Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya sebuah gambar apel yang udah kegigit bisa jadi lambang perusahaan teknologi raksasa? Atau gimana warna merah di lampu lalu lintas bisa bikin jutaan orang berhenti tanpa perlu ngomong sepatah kata pun? Sadar atau enggak, kita ini hidup di dunia yang penuh dengan bahasa tersembunyi, bahasa tanda. Dan dalam pembahasan kita kali ini, kita akan belajar cara membacanya. Oke, buat memulai perjalanan kita langsung aja deh bahas satu pertanyaan inti yang mungkin sering kita anggap remeh sehari-hari. Nah, pertanyaan kayak gini, inilah intinya semiotika, ilmu tentang tanda. Dan untungnya, ada seorang pemikir jenius dari abad ke-19 yang udah ngasih kita semacam peta buat menjelajahi dunia makna ini. Yuk, kita kenalan sama dia. Mari kita kenalan sama otak di balik teori ini, Charles Sanders Peirce. Dia ini bukan cuma filsuf biasa loh. Dia itu seorang ilmuwan, ahli logika brilian dari Amerika yang karyanya benar-benar mengubah cara kita ngelihat makna. Yang menariknya nih, Peirce itu sebenarnya punya latar belakang ilmuwan eksak. Tapi, warisannya yang paling gede justru datang dari penyelidikannya yang super mendalam tentang sesuatu yang abstrak banget, yaitu hakikat dari sebuah tanda dan gimana makna itu diciptakan. Jadi, kalau kita lihat perjalanan hidupnya, Peirce ini emang mendedikasikan hidupnya buat ilmu pengetahuan dan filsafat. Dari kuliahnya di Harvard, sampai ngajar di universitas-universitas top, semua pengalamannya itu seolah-olah mengkristal jadi satu teori besar yang bakal kita bedah sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pemikiran Peirce. Dia punya satu ide revolusioner yang disebut segitiga makna atau model triadik. Menurut dia, setiap tanda tanpa terkecuali itu terdiri dari 3 elemen yang saling nyambung. Dulu tuh banyak yang mikir kalau tanda itu kayak koin, cuma punya 2 sisi, bentuknya dan maknanya. Tapi Peirce datang dan bilang, tunggu dulu, ada bagian ketiga yang krusial banget. Menurut dia, proses kita memahami makna itu adalah hubungan 3 arah yang dinamis, bukan cuma hubungan 2 arah yang statis. Pertama, ada yang namanya representamen. Gampangnya, ini tuh wujud fisik dari si tanda. Apa yang bisa kita lihat, dengar, atau sentuh. Misalnya ya, tulisan kata pohon, atau gambar lampu lalu lintas yang warnanya merah. Selanjutnya, ada objek. Nah, ini adalah konsep atau benda nyata yang ditunjuk sama si tanda tadi. Jadi kalau representamennya itu kata pohon, objeknya ya pohon beneran yang ada di dunia nyata yang punya batang, daun, dan akar. Dan yang terakhir, nah ini nih kuncinya, yaitu interpretan. Ini bukan orangnya ya, bukan kita sebagai penafsir, tapi ide atau makna yang muncul di kepala kita. Pas Anda lihat kata pohon, ide tentang sesuatu yang tinggi, hijau, dan rindang yang muncul di benak Anda, itulah si interpretan. Nah, disinilah letak kejeniusan modelnya Peirce. Representamen, objek sama interpretan itu satu paket komplit, nggak bisa dipisah-pisahin. Anda nggak bisa punya bentuknya aja tanpa ada rujukannya dan tanpa ada makna di kepala. Tiga-tiganya ini bekerja barengan untuk menciptakan makna. Nah, yang lebih keren lagi, Peirce nggak berhenti sampai di situ. Dia juga mengelompokkan tanda-tanda itu berdasarkan gimana cara si bentuk tadi terhubung sama objeknya. Dan ini jadi alat bantu yang praktis banget buat kita. Kalau mau tahu, sistem lengkapnya Peirce itu sebenarnya luas banget. Dia bahkan mengidentifikasi sampai 66 jenis tanda yang berbeda. Tapi tenang, kita nggak akan bahas semuanya kok. Untuk hari ini, kita fokus ke 3 jenis yang paling dasar dan paling bisa langsung Anda pakai, yaitu icon, indeks, dan simbol. Oke, pertama ada icon. Ini jenis tanda yang paling gampang dimengerti deh. Kenapa? Karena hubungannya itu didasarkan pada kemiripan fisik. Simpelnya gini, tandanya itu kelihatan mirip sama apa yang diwakilinya. Contohnya, ada di mana-mana. Foto itu icon dari seseorang. Peta itu icon dari sebuah wilayah. Bahkan icon folder di layar komputer Anda itu icon dari map dokumen fisik. Semuanya bekerja karena ada kemiripan visual. Lanjut ke yang kedua, indeks. Nah, kalau di sini, hubungannya bukan lagi soal kemiripan, tapi lebih ke hubungan sebab akibat atau jejak fisik. Anggap aja indeks itu sebagai bukti atau petunjuk dari sesuatu. Anda nggak perlu lihat api buat tahu ada api kan? Kalau Anda lihat asap, ya pasti ada apinya. Nah, asap itu indeks dari api. Sama kayak jejak kaki di pasir, itu indeks dari orang yang lewat. Atau demam, itu indeks dari adanya penyakit. Ada hubungan sebab akibat yang nyata. Dan yang terakhir, ini jenis tanda yang paling banyak kita pakai, simbol. Di sini nggak ada lagi hubungan kemiripan atau sebab akibat. Sama sekali nggak ada.
hubungannya itu murni berdasarkan kesepakatan sosial atau konvensi. Jadi maknanya harus kita pelajari dulu. Hampir semua bahasa yang kita gunakan itu isinya simbol. Coba deh pikirin kata kucing misalnya. Tulisan atau suaranya kan nggak ada mirip-miripnya sama sekali sama hewannya, ya kan? Kita semua cuma sepakat aja kalau rangkaian bunyi itu artinya hewan tersebut. Sama halnya dengan lampu merah yang artinya berhenti, itu murni kesepakatan budaya. Oke, terus buat apa sih kita ngomongin semua ini? Kenapa teori ini penting di luar urusan akademik? Karena begini, begitu Anda paham kerangka ini, Anda tuh nggak lagi cuma jadi konsumen makna yang pasif. Anda jadi punya semacam kacamata baru buat melihat gimana sih makna itu dibuat, disebarkan, bahkan dimanipulasi di sekitar kita setiap hari. Anda bisa mulai bongkar-bongkar pesannya, mulai bertanya, kenapa ya iklan mobil ini pakai gambar kuda liar? Itu kan ikon dari kebebasan. Kenapa film horor sering pakai suara detak jantung yang cepat? Itu indeks dari rasa tegang. Anda bisa melihat lapisan-lapisan makna yang sebelumnya mungkin nggak Anda sadari. Nah, jadi ini tantangan buat Anda. Mulai sekarang, coba deh lihat dunia di sekitar Anda pakai kacamata semiotika ini. Temukan mana yang ikon, mana yang indeks, dan mana yang simbol dalam kehidupan sehari-hari Anda. Pertanyaan penutup dari saya adalah, makna tersembunyi apa yang akan Anda uraikan selanjutnya?